surat permintaan THR dari Kepala BNN Tasikmalaya ke perusahaan otobus Budiman. Setelah viral, sang Kepala BNN langsung minta maaf dan mengatakan surat itu sudah dicabut. Hal semacam ini sepertinya terus saja terjadi menjelang Hari Raya Keagamaan. Nah, apa komentar Anda mengenai permintaan THR baik dari aparat pemerintah maupun ormas yang konon masih saja terjadi belakangan ini? Apa tanggapan atau pengalaman Anda? 633-9160. Ini sih mungkin contohnya nggak mirip banget ya. Kalau ada nih yang datang ke depan pintu gitu minta uang buat beli makan, kan kasihan kasih lah. Tapi tiap hari datang. Jadi kan gini loh, kita maksudnya boleh buat baik kasih THR, tapi buat orang yang emang lebih membutuhkan gitu, yatim atau orang yang lagi kena bencana itu wajib kita kalau mau bantu ya. Tapi kalau orang yang kayak gitu kerjalah, jangan minta terus gitu. Oke, makasih ya. Pegawai dapat THR itu pantas ya, betul. Tapi di Indonesia itu banyak pungli. Itu pasti penting sih kalau ditolak udah gitu nggak maya ya. Kadang-kadang kalau kita nggak ngasih, kita punya usaha apa toko dipecahin atau diapa. Itu kadang-kadang itu yang saya ancaman ya. Makanya kalau bisa sih, saya juga bingung ya. Dia kan pejabat ya. Apa gajinya kok yang gede apa gimana gitu ya. Kalau gajinya kok yang gede bilang aja Pak Jokowi ditambahin gitu. Tapi jangan gitulah, jangan minta-minta. Kasihan juga pengusaha sekarang juga kan nggak gampang cari duit. Walaupun pengusaha itu juga nggak gampang. Cobalah kita contoh di Malaysia atau di mana. Kalau memang nggak ada kayak begitu, Indonesia juga kan sama-sama Melayu ya. Juga jangannya ngadain yang aneh-aneh kayak gitu. Pengusaha juga kalau ditekan terus. Makanya kenapa investasi di Indonesia tuh dari luar kayak Elon Musk nggak mau. Mungkin karena ini gitu. Ya, saya kira kita mesti berterima kasih dengan teknologi melalui media sosial. Bayangkan aja kalau nggak ada yang viral-viral gitu, kan susah memberitakan ini. Tetapi saya kira ini bukan harus sekedar mencabut surat itu. Itu badan ini BNN, Badan Narkotika bukan ini. Nah, BNN ini pusat ini harus ikut memberikan komen terhadap oknum itu, apakah harus ada hukuman atau apa, baru efektif namanya. Lantas kebetulan membahas ini, tentu saya yakin itu oknum lah. Kita juga harus mengakui kondisi yang menjelang hari besar keagamaan ini. Saya pikir ini semakin kesini memang semakin berkurang. Tapi yang ada viralkan menggunakan teknologi media sosial dan lain-lain. Lantas kedua, saya juga ingin menggarisbawahi kondisi Jakarta. Ini sebenarnya Pemprov yang berhubungan dengan dinas sosial dan lain-lain itu nggak pernah kedengaran ya. Kita lihat di jalanan entah anak-anak kecil, bahkan yang kecil sekali yang di depan mobil aja kita nggak kelihatan itu masih ada minta uang. Lantas banyak sekali kita lihat sepertinya itu kan harusnya tugas dari Dinas Sosial DKI ya. Ini kemana ya? Ini Pak Heru juga mesti mendengar ini saya kira. Ini kadang-kadang kita berkendaraan di jalan ini agak berbahaya di lampu merah. Apakah ini perlu kita viralkan juga nih? Kita lihat anak-anak kecil kita viralkan apa perlu? Mudah-mudahan ini didengar lah. Ini hal-hal yang walaupun menurut saya udah ada kemajuan ya, tentu kita berterima kasih dengan media sosial ini ya. Nggak apa-apa, minta begitu boleh-boleh aja, minta kok. Cuman ini aja, kalau Natal jangan lupa ucapin selamat Natal, Imlek ucapin selamat tahun baru Imlek gitu loh. Jadi supaya sama-sama toleransi ya. Terima kasih. Kita nggak aneh lah kayak mental kayak gitu ya. Mereka meminta-minta, malu harus BNN kayak begitu. Seharusnya dihilangkan lah, yang kita udah maju ke depan ini. Jangan meminta-minta lagi, malu. Sudah digaji oleh rakyat masih juga meminta, mengemis juga. Aduh, kita tinggal mongok saja lah melihat bagaimana perilaku mereka itu. Kapan mau bisa dirubah? Atau gajinya memang nggak cukup buat mereka itu. Begitu saja berarti kalau itu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya budaya bertoleransi saling memberi itu tidak jelek. Dulu di kampung saya itu ada kebiasaan kalau yang Kristiani Natalan, yang Islam memberi. Sebaliknya kalau hari raya lalu yang Kristen itu memberi. Tapi yang jadi masalah adalah satu, itu yang nggak boleh dipaksakan seperti itu gitu loh. Seperti kata teman saya di kantor, dia
dia marah loh Pak, sampai nangis kalau ada dengar cerita seperti ini, karena dia merasa dia sebagai muslim dia malu. Kok rasanya kami ini kok diposisikan sebagai peminta-minta terus gitu loh. Nah ini yang kadang juga kita harus pikir sampai ke situ ya. Terima kasih. Ya, kalau saya ini saya lihat tidak terlepas dari karakter orang Indonesia itu gotong royong ya, tangan di bawah iya. Jadi coba kalau kita lihat, kalau ada pembagian apa aja, mau zakat mau apa itu pasti banyak itu peminatnya. Nah, begitu juga pejabatnya. Jadi ini satu karakter ya kalau saya bilang gitu. Mulai dari tingkat yang terkecil RT, RW. Saya kebetulan pemilik kos juga sudah biasa itu kalau sudah gini edaran itu paling banyak gitu. Karang Taruna ada, ini ada, keamanan ada, yang kadang-kadang terkoordinir, kadang-kadang enggak gitu. Mungkin pendidikan karakter untuk tidak selalu tangan di bawah itu penting gitu menurut saya. Itu kalau saya ngomong itu bukan masalah suratnya ditarik atau tidak, tapi itu budaya kita itu, maaf ya, kita itu budaya pengemis. Bukan nggak ada hubungan apa-apa, misalnya kasih lihat BNN, sampai open, wis minta THR itu nggak pantas, karena jenisnya ngalami ya, kalau minta THR, ketahuan. Nanti tahun baru Cina minta THR, Lebaran minta THR, terus kok minta terus gitu loh, itu malu. Mentalnya itu udah salah kaprah udah. Ini harus dibenahi nih. Mental kita ini jangan sampai seperti itulah. Malu kita ini sebagai bangsa Indonesia kalau sedikit-sedikit minta, apa-apa minta. Aduh, itu aja. Terima kasih. Dulu udah terjadi masalah yang salah. Pejabat itu kan open house. Nah, Anda betul nggak open house? Ini sebetulnya disebut tradisi, tapi tradisi yang buat saya itu memalukan ya. Saya ingat waktu saya kecil itu kan orang toko gitu kan, setiap mau hari raya itu udah berdatangan. Sekarang saya udah gede, udah punya toko, masih juga udah berpuluh-puluh tahun itu tradisi yang dipelihara itu. Bagaimana nih bangsa ini di mata dunia? Gitu aja deh. Nah, ini mentalnya aduh bikin malu ya. Ini instansi resmi atau preman sih? Ini udah jangan begitulah, zamannya udah berubah. Ini nanti misalnya nih, ini kalau nggak diviral kan diam-diam aja. Nanti PO-nya kasih duit, berikutnya apa? Berikutnya kan pasti minta kompensasi dari instansi tersebut dan segala macam. Ini BNN berarti masalah narkotik ya. Nah, ibaratnya kan siapa tahu ya, nanti kalau nggak dapat nanti dikerjain. Jadi nggak benar, ini mental mesti berubah lah. Udah zamannya kayak begini masih berani diviralin dan Anda yang malu. Ya nggak benar, makasih. Ini mental sudah nggak bisa ditolerin. Kalau sudah ada pejabat seperti itu, BNN atau organisasi ormas harusnya segera ditindaklanjuti, ataupun tidak perlu kalau pemerintah ya dicopot. Malu-maluin, nggak usah. Negara ini sudah tidak zamannya seperti itu. Sekarang semua sudah media bisa viral kan. Kalau sudah viral langsung dicabut. Apa nggak bikin malu instansi pemerintah ini? Sudah tidak perlu seperti itu. Bukan zamannya. Harusnya sudah ada seperti itu. Mau bikin negara maju ya jangan ada pungli-pungli itu lagi. Kalau sudah ketahuan malu cabut ya sudah copot aja kepala BNN. Terima kasih. Ini ya, mindset atau ASN harusnya berubah ya, karena satu, dia kehidupannya sudah lebih baik dari masyarakat pada umumnya. Terus mindset yang lain, janganlah merasa pengusaha itu ada kewajiban untuk memberikan semacam THR ini kepada ASN. Kalau dilihat pengusaha itu mungkin banyak yang pengusaha yang sukses ya, tapi pengusaha yang sukses kan mereka sudah bayar pajak, bayar retribusi, bayar karyawan. Itu kontribusinya kepada negara yang akhirnya juga untuk menggaji ASN kan.
Jadi jangan pikirannya nggak semua juga pengusaha itu kaya, hebat. Ada yang bangkrut mikirin karyawannya, mikirin macam-macam gitu kan manajemennya. Jadi mereka mindset mereka tuh jangan merasa pengusaha tuh hebat karena mereka yang memberikan fasilitas atau memberikan izin. Izin itu bukan apa ya, adalah hak sebenarnya. Nggak usah dikasih izin semestinya kalau orang usaha itu. Kasih aja orang usaha, yang penting dia bayar pajak gitu. Terima kasih. Mau informasi aja, itu sebetulnya dari dulu begitu. Ada yang tidak minta aktivitas oleh pengusaha. Nah ini saya sampai ke bawah-bawahnya. Itu di jalanan kita ada lihat, semuanya masyarakat yang begitu. Itu bunyi-bunyi itu liar. Jadi apa di jalanan aja terbiasa gitu dari komis, dari London itu karena kemurahan hati. Nah itu terbawa-bawa terus. Nah kalau tidak ada permintaan, tiba-tiba ada pengusaha yang ngasih. Nah ke bawahnya yang generasi berikutnya, kemarin tuh pengusaha yang itu ngasih, kemudian kita bikin aja seperti begitu. Makanya terbiasa ASN sekarang biarpun udah kaya, uang itu tidak ada cukupnya. Makanya perlu dibikin dan supaya cerah. Langsung pecat aja yang bikin gitu, bikin malu. Jadi semuanya sama-sama mempunyai hukuman kalau buat salah. Demikian aja. Saya ingin kasih komentar, kalau hanya sekedar minta maaf terus urusan sama repot juga ya. Mestinya dibikin efek jerak, perlu dihukum gitu, karena termasuk dalam pemerasan kan, supaya Indonesia menjadi lebih tertib. Kalau cuma minta maaf urusan selesai mah bisa berulang lagi, tambah kacau begitu. Makasih. Baik. Ya, saya juga setuju bahwa Indonesia yang era Pak Jokowi berusaha mengikis habis segala bentuk KKN, korupsi, kemudian fasilitas negara agar kemakmuran semua dinikmati oleh masyarakat Indonesia, jangan hanya oleh pejabat. Jadi saya setuju sekali. Dan nomor 2, untuk mengikis fenomena atau mindset dari para calon pejabat yang sampai sekarang masih gencar untuk menduduki jabatan tertentu. Karena apa? Karena di dalam otak mereka akan banyak tempat berbahasa, artinya banyak kesempatan untuk mendapatkan dan dari warga. Jadi mereka menduduki satu jabatan atau mencalonkan diri bukan untuk memberi sumbangsi kepada negara, bukan, tapi mereka ingin memperkaya diri sendiri. Nah ini mindset seperti ini yang kita harus kikis habis. Terima kasih. Kalau dulu waktu saya masih kecil, kakek saya tuh kalau nanam padi tuh kalau ada yang jelek semuanya dipotong, udah gitu dikasih bensin, dibakar. Jadi supaya kata kakek saya tanya kenapa dibakar, kan sayang ya. Jadi kalau kita tanaman padi itu mau bagus, yang jelek dibuang, dibakar. Sama kayak manusia tuh, kalau pemimpin yang nggak benar kayak gitu, tetap nggak ada kata maaf kalau menurut saya sih. Terus yang kedua, yang hebat ini jangan otonomi ya. Kalau itu sih bisa dipecat kalau Pak Jokowi mau pecat. Yang hebat itu kalau otonomi ini wali kota atau gubernurnya nggak benar, itu gimana? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.